Oke guys, ketemu lagi dengan saya di channel Dirga Tattoo. Oke, kali ini kita ketemu lagi dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang pada apapun, dan tetap setia untuk menyaksikan video-video maupun tayangan-tayangan dari channel Dirga Tattoo. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah tips tentang cara penggunaan dari bius maupun anestesi dalam proses pembuatan sebuah karya tattoo. Untuk itu, jangan kemana-mana dulu, saksikan yang berikut. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu biar apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima dengan baik dan saya juga bisa lebih konsentrasi dalam menyampaikan. Oke, langsung saja. Dalam membuat tattoo yang ada di dalam pikiran kita ataupun ada semua itu biasanya kan efek dari rasa dalam pembuatan tattoo itu sendiri, rasa sakitnya, ada darahnya, apakah bisa bertahan dalam pembuatan tattoo sendiri, dan bermacam-macamnya adalah pikiran Anda. Terutama yang paling sering itu adalah tentang menahan rasa sakitnya. Padahal kalau kita sudah bulat atau tekad kita sudah bulat dalam pembuatan tattoo, rasa sakit itu bisa kita lawan, dan tergantung juga dari Anda sendiri maupun dari seniman tattoo sendiri bagaimana cara pengerjaannya. Memang sih dalam pengerjaannya ada yang kasar, halus, dan lain-lain sesuai dengan pengalaman Anda dalam bertattoo. Tapi bukan berarti tidak ada solusi dalam menahan rasa sakit ataupun menghilangkan rasa sakit itu, yaitu dengan menggunakan bius maupun anestesi. Dan dalam penggunaan anestesi itu tentunya ada beberapa jenis. Misalnya ada dengan cara injeksi, dan tapi dengan cara injeksi ini memang bukan ranahnya saya sebagai seniman tattoo itu, tapi itu mungkin yang lebih tahu dalam bidang itu adalah dalam hal itu adalah kedokteran, karena di sana tempatnya atau pengetahuannya memang berkaitan dengan hal itu, karena injeksi itu jauh dalam kulit dan tentunya juga memerlukan waktu untuk berapa rasa bertahan itu ada berapa menit lagi disuntik. Itu memang tidak efektif dalam membuat tattoo, dan yang paling pas adalah dengan menggunakan salep atau salep oles itu. Dan yang sering saya gunakan itu adalah yang seperti ini, yaitu ikatek, yaitu salep yang dioleskan pada bagian yang akan kita tattoo. Dan tentunya dengan menggunakan salep, rasa sakit mungkin lebih bisa untuk ditahan, maupun pasti kalau bagus cara mengoleskannya bahkan tidak akan terasa sakit. Dan tentunya dalam penggunaan salep ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang penggunaannya. Dan saya akan jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Pertama-tama kita oleskan dulu gininya, kita bersihkan dulu bidang yang akan kita tattoo, terus kita oleskan salepnya tipis saja. Setelah itu kita bungkus dengan menggunakan plastik. Ini yang sering saya pakai, dan modelnya bermacam-macam sih, tergantung dari seniman tattoo sendiri. Terus biar tujuan dari membungkus itu adalah biar dia kedap udara. Semakin kedap udara, ini itu semakin bagus. Karena tujuan dari pembungkusan itu adalah untuk biar udara tidak masuk. Seperti yang katakan tadi, semakin rapat semakin bagus, dan waktu dalam
pembungkus atau proses sampai bisa untuk di tato itu adalah, kalau saya biasanya sih 1 jam, dan semakin lama mungkin semakin bagus. Setelah itu baru kita buka. Setelah kita buka itu baru kita proses dengan menempelkan sket maupun mal yang telah kita buat, yaitu berupa thermal paper kita tempelkan. Setelah itu tunggu beberapa saat, setelah kering baru kita mulai prosesnya. Hanya jadi masalah di sini itu kan biasanya waktu. Biasanya waktu dalam setelah dibuka bungkus anestesi itu paling-paling sudah 2 jaman. Setelah itu ya itu mungkin akan terasa sakit. Dan untuk itu apalagi setelah ditempel dengan mal atau thermal paper itu, ya itu juga pengeringannya memerlukan waktu. Jadi memang waktunya semakin singkat. Nah di sana sama datonya yang punya bagaimana proses kerjanya biar bisa lebih cepat, dan juga kliennya juga harus bisa dalam presentasi biar proses dalam membuat dato itu bisa berjalan lancar. Nah dalam proses pembuatan dato dengan anestesi ini sebenarnya sih tidak efektif untuk gambar-gambar yang besar karena itu terkendala dengan waktu. Lebih baik kita menggunakan anestesi atau bius itu pada gambar-gambar yang lebih kecil karena terkendala dengan waktu. Bisa itu sebenarnya waktunya itu 1 jam ataupun 2 jam. Kalau gambarnya besar itu kan tidak efektif. Tapi sebenarnya untuk teman-teman yang baru atau ingin membuat dato lebih baik jangan menggunakan bius maupun anestesi, biar apa yang kita rasakan itu lebih alami dan kita tahu bagaimana rasanya dalam pembuatan dato. Karena dalam pembuatan itu biasanya sih yang dicari itu adalah tantangan. Jadi bagaimana kita bisa untuk menghadapi ataupun melawan dari rasa sakit itu sendiri, sehingga kita bisa merasakan proses membuat dato itu secara alami. Makanya dalam pembuat dato itu kita kan pinginnya di tempat-tempatnya lebih ekstrim itu biar tantangannya lebih terasa. Walaupun menggunakan anestesi bius itu juga bagus, tergantung dari teman-teman yang ingin berdato itu sendiri. Semuanya sih boleh-boleh aja. Kalau yang suka tantangan langsung saja, tapi kalau yang ingin sekedar ada dato boleh menggunakan anestesi dan itu lebih baik. Yang penting prosesnya berjalan lancar dan teman-teman keinginannya bisa terwujud untuk memiliki sebuah dato. Oke, itu dari penjelasan tentang bagaimana cara dalam pembuatan dato dengan menggunakan bius maupun anestesi. Sebenarnya sih bius ini atau yang model seperti ini digunakan pada saat pembuatan sulam alis, tapi tidak apa sih dalam pembuat dato karena semuanya itu berhubung dengan jarum yang dimasukkan dalam kulit, artinya memerlukan bius gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang penggunaan bius maupun anestesi. Dan tentunya tiap-tiap simadaba tato memiliki caranya masing-masing, tapi tujuannya tetap sama, yaitu memperlancar proses dalam pembuatan dato. Jadi udah teman-teman yang ingin membuat dato tidak usah takut lagi, mau di bius oke, mau enggak juga oke. Nah itu tadi penjelasan dari saya. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar, kita bahas di sana nanti. Dan jangan lupa jika bisa subscribe, like, dan komen, juga share kalau perlu, biar lebih banyak teman-teman yang tahu tentang penggunaan bius maupun anestesi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Mudah-mudahan selalu setia dalam menyaksikan tayangan-tayangan maupun video dari channel Dirga.